Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Mai Putri, mahasiswa semester 4 Tadris Matematika UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai operasi aljabar fungsi. Operasi aljabar itu meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian yang dapat diterapkan pada suatu fungsi. Misalkan diberikan fungsi fx dan fungsi gx, dapat dituliskan operasi aljabarnya untuk kedua fungsi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, penjumlahan f ditambah g x sama dengan fx ditambah gx. Yang kedua, f dikurangi g x sama dengan fx dikurangi gx. Yang ketiga, f dikali g x sama dengan fx dikali gx. Dan yang terakhir yaitu f dibagi g x sama dengan fx dibagi gx. Sebagai ilustrasinya dapat diambil contoh sebagai berikut. Misalkan yang pertama tentang penjumlahan, yaitu fungsi fx ditambah fungsi gx. Untuk fungsi fx sendiri nilainya yaitu fx ditambah, untuk fungsi fx-nya yaitu 2x ditambah fungsi gx yaitu x ditambah 1, hasilnya yaitu 3x ditambah 1. Yang kedua, pengurangan f dikurangi gx, fungsi f-nya 2x, fungsi gx-nya seperti tadi, x ditambah 1, jadinya menghasilkan x dikurangi 1. Yang ketiga, perkalian. Untuk perkalian kita tuliskan menggunakan tanda kurung, jadi 2x dalam kurung x tambah 1 menghasilkan 2x kuadrat ditambah 2x. Dan yang terakhir, pembagian, 2x dibagi x ditambah 1. Selanjutnya, misalkan diketahui dua buah fungsi. Nah, cara menentukan operasi aljabar tersebut menggunakan mapel, yaitu dengan menuliskan f.2 sama dengan dalam kurung variabel x tanda panah 5x ditambah 8. Kemudian kita tuliskan fungsi gx-nya juga g.2 sama dengan dalam kurung variabel x tanda panah x pangkat 2 dikurangi 1. Kemudian langkah selanjutnya yaitu secara umum untuk melakukan operasi aljabar dua buah fungsi adalah fungsi 1 operator fungsi 2 variabel. Nah, dari hasil penjumlahan tadi, mapel akan memberikan hasil x kuadrat ditambah 5x ditambah 7. Untuk yang pengurangan, hasilnya adalah negatif x kuadrat ditambah 5x ditambah 9. Dan yang perkalian menghasilkan 5x ditambah 8, x kuadrat dikurangi 1. Nah, untuk menjabarkan hasil tersebut, tambahkan perintah expand. Perintah expand dituliskan setelah operasi perkalian fungsi, digunakan untuk menjabarkan hasil perhitungan yang baru saja diperoleh. Nah, untuk pembagian tadi, fungsi fx dibagi fungsi gx akan menghasilkan 5x ditambah 8 dibagi x kuadrat dikurangi 1. Kita praktekkan saja pada mapel dengan contoh berikut ini. Diberikan fungsi fx sama dengan negatif x ditambah 8 dan fungsi gx sama dengan negatif x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 9. Dengan menggunakan mapel, maka akan kita tentukan pengurangan fungsi kedua buah fungsi tadi, yaitu f dikurangi gx, dan selanjutnya tentukan nilai fungsi f dikurangi gx untuk x sama dengan 2.6. Penyelesaiannya kita tuliskan dalam mapel seperti ini. f.2 sama dengan dalam kurung x tanda panah, kita masukkan operasinya yaitu negatif x ditambah 8. Kemudian kita enter, kita masukkan fungsi g, operasinya yaitu negatif x pangkat negatif x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 2x pangkat 2, kemudian ditambah
9, enter. Selanjutnya kita masukkan fungsi nilai X yang dicari, yaitu 2.6. Karena kita mencari, dalam kurung kita cari fungsi pengurangan dari fungsi f dan g. Nilai x-nya yaitu 2.6, enter. Nah, di sini hasilnya menunjukkan 27.496 sesuai dengan yang ada di materi. Kemudian materi selanjutnya yaitu komposisi fungsi. Secara teori, komposisi dua buah fungsi antara fungsi fx dan gx didefinisikan oleh f bundaran g x sama dengan f dalam kurung gx tutup. Untuk mencari komposisi dari dua fungsi dapat menggunakan mapel. Caranya yaitu dengan buka kurung f at g tutup kurung dalam kurung variabel x. Dengan fx dan gx telah didefinisikan terlebih dahulu. Nah, untuk contoh prakteknya diketahui fx sama dengan 2x ditambah 1 dan gx sama dengan x kuadrat. Selanjutnya akan dicari fungsi baru sebagai hasil komposisi dari f bundaran gx dan g bundaran fx dengan mapel. Untuk penyelesaiannya kita tuliskan seperti ini. f(2) sama dengan dalam kurung variabel x tanda panah. Kita masukkan operasinya yaitu 2x ditambah 1. Kemudian yang fungsi gx, g(2) sama dengan dalam kurung variabel x tanda panah. Operasinya yaitu x pangkat 2. X pangkat 2. Kemudian kita enter. Selain itu dapat pula dicari dengan g bundaran fx, yaitu caranya g at fx yang akan menghasilkan 2x ditambah 1 kuadrat sebagai fungsi komposisinya. Nah, mohon maaf, pada fungsi f dan g materi komposisi tadi kita belum menambahkan yang ini, yaitu f buka kurung f at g tutup kurung kemudian dalam kurung variabel x, kemudian kita enter. Nah, hasilnya yaitu 2x kuadrat ditambah 1 sesuai dengan ini. Selanjutnya nilai evaluasi fungsi komposisi pada x tertentu dapat juga dicari. Misalnya pada contoh tersebut kita cari nilai g bundaran fx pada x sama dengan 2. Maka perintahnya, nah di sini untuk x variabel x kita ganti dengan angka 2, kemudian kita enter. Hasilnya adalah 9. Untuk di sini materinya, mohon maaf, di sini terbalik. Yang akan kita cari yaitu g bundaran f. Kemudian kita enter, hasilnya adalah 25. Kemudian bagaimana dengan komposisi dari 3 buah fungsi? Dikatakan saja fx, gx, serta hx. Nah, pada prinsipnya sama dengan komposisi 2 fungsi. Misalkan sebelumnya sudah didefinisikan fungsi fx, gx, dan hx pada mapel dan akan dicari f bundaran g bundaran hx, maka perintahnya yaitu kita tambahkan saja fungsi h. Pada 2 fungsi tadi hanya f at g, untuk 3 fungsi maka kita tambahkan at h. F buka kurung f at g at h tutup kurung dalam kurung variabel x. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai fungsi inverse. Secara teori dikatakan bahwa misalkan fx adalah fungsi 1, dan gx adalah fungsi inverse dari fx, maka akan berlaku f bundaran gx sama dengan x. Dalam hal ini, gx dapat dinotasikan dengan f inverse x. Dalam mapel tidak ada perintah khusus untuk mencari fungsi inverse.
Oleh karena itu, untuk mencari fungsi inverse fx digunakan konsep teori tersebut, yaitu dengan mencari gx sebagai penyelesaian dari persamaan f bundaran gx sama dengan x. Contoh praktiknya, misalkan diberikan suatu fungsi fx yaitu 3x plus 2 dibagi 2x min 1. Akan dicari fungsi inverse dari fx dengan maple. Langkah penyelesaiannya yaitu kita tuliskan seperti ini. f(2) sama dengan dalam kurung variabel x, kemudian tanda panah. Lalu kita masukkan operasinya yaitu 3x ditambah 2. 3x ditambah 2, tutup kurung dibagi 2x dikurangi 1, 2x dikurangi 1. Ini kurang, buka kurungnya. Nah, kemudian kita enter, lalu kita masukkan seperti ini, fin titik 2 sama dengan dalam kurung variabel x, kemudian tanda panah, tanda panah, solve, buka kurung, buka kurungnya ada 2, f at g, tutup kurung variabel x sama dengan x, gx. X, gx, tutup kurung lagi. Kemudian kita masukkan fin variabel x. Nah, pada baris pertama untuk mendefinisikan fungsi fx, sedangkan pada baris kedua, ini tadi baris pertama, untuk mendefinisikan fungsi fx, dan baris kedua untuk menyelesaikan persamaan f bundaran gx sama dengan x. Yang dalam hal ini mencari gx dan selanjutnya dinyatakan dalam fin x. Dengan demikian, fin x merupakan fungsi inverse dari fx. Perintah ketiga yang ini tadi, ini adalah untuk menampilkan fungsi inverse-nya. Jadi ini adalah fungsi inverse dari fungsi ini. Nah, kemudian untuk mengecek hasil yang telah diperoleh akan dicari nilai fungsi inverse pada x tertentu, dan selanjutnya nilai fungsi inverse dipetakan pada f. Dari hasil pemetaan seharusnya akan diperoleh nilai x kembali. Berikut ini perintah maple untuk melakukan hal tersebut. Kita berikan contoh nilai x sama dengan 1. Kita tuliskan x titik 2 sama dengan 1, kemudian kita enter. Nah, di sini dari perintah yang diberikan akan terlihat bahwa nilai f, nilai dari variabel hasil yang merupakan nilai inverse adalah 5. Namun, nilai hasil tersebut dipetakan oleh f yang sudah diperoleh sebelumnya dan dihasilkan 1. Nilai 1 sama dengan nilai x mula-mula. Nah, itu tadi video dari saya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.